Saya udah matokin semua gunung se-Indonesia di Lebaran. Waduh. Apa kabar, Ki? Alhamdulillah. Naik apa kemarin ke sini? Motoran dari Jakarta Berangkat jam? jam 9 malam Jam 9 malam, dari rumah. dari Taman Mini. Buset. Yang bebas camp? Sampai base camp perkiraan itu malam jam 12 lewat Jam dikit. 12-an ya, malam banget. Start jam 7 berarti? Start kita pendakian mulai jam 7. Oh gitu. Emang sering pendakian begini ya? Ini udah pendakian gue yang ke Merbabu, Sindoro, Sumbing, Slamet, Ciremai, Cikuray, Lembu, Batu. Mungkin ini ke-9. Ini yang ke-9. Tapi lo kerja kan ya? Untuk saat ini lagi kerja gue. Gue nanya dari perspektif lo nih. Gimana sih caranya biar bisa tetap aktif mendaki meskipun kita kerja gitu? Pinter-pinter manajemen waktu aja sih bang. Kita ngambil tanggal merah ya atau 1 minggu. Ya bisa yang memungkinkan aja gitu. Tapi kan kalau habis ngedaki gitu terus langsung kerja gitu capek ya. Gimana caranya biar besok kerja gitu udah seger lagi gitu? Mungkin kalau bagi gue itu tuh udah resiko ya. Udah resiko jadi kita sebagai pendaki. Kalau besok emang harus udah kerja emang udah kewajiban kita sebagai pencari nafkah. Mencari nafkah. Kalau nggak bisa ngedaki, duit dari mana bang? Kalau kita nggak kerja. Oh iya bener. Itu mah untuk hobi Anda, Iya. bukan untuk nafkah itu. Ya nafkah kan menafkahkan diri sendiri, bukan menafkahkan orang lain. Itu mah untuk kesenangan sesaat Anda itu. Tapi lingkungan kerja mendukung ya buat hobi Untuk begini saat ya? ini mendukung. Gimana dukungannya? Asik lingkungannya, berbaur, orangnya akrab. Enak lah saling ngerangkul. Berarti nggak ada yang nyinyir gitu. Ini anak naik gunung mulu, nih cuti mulu begitu. Kalau nggak sejauh ada. ini nyinyir sih nggak tahu ya. Kalau di belakang, kalau di depan gua nggak ada. Tapi ada yang nyebelin gitu nggak temen selama mendaki gitu? Di perjalanan mah pasti ada aja. Pasti ada aja. Tapi ya udah resiko kita sebagai teman. Ya, Bukan harus ngemusuhin tapi harus ngerangkul temen itu. Ya emang beberapa kepala pasti ada aja ya. Pasti ada aja. Namanya gunung kan mengeluarkan ego masing-masing. Jadi ketahuan sifat manusia itu aslinya. Misalnya apa tuh? Momen-momen paling ngeselin di gunung tuh apa misalnya? Ya ada yang egois, ada yang pala batu, keras kepala. Misalnya? Ya contohnya kayak ada yang mau duluan, atau yang ada yang nggak mau capek bebannya. Ya mungkin itulah salah satunya. Oh. Atau ya ada yang nggak mau nungguin temennya yang lagi kelelahan, nggak mau ngebantu. Tadi lo naik udah 9 gunung ya? Untuk ini 9 kurang lebih ya, 9 atau udah 8. suhu ya? Belum Gitu. lah. Selama naik gunung ada yang ini enggak sewa lahan? Baru kali ini kayaknya ini. Abang kalau mau sewa sama saya aja. Boleh itu berapa? Saya udah matokin semua gunung se-Indonesia di Lebaran. Waduh. Ngeri ya sekarang. Tapi dari 9 gunung itu, yang paling bikin lo, anjing ini gunung nih, apa tuh? Tapi lo pengen balik lagi tuh? Selamat sih. Selamat sih. Kenapa tuh? Karena gunung tertinggi di Jawa Tengah tuh bisa ngeliat semua gunung yang ada di Jawa Tengah. Itu yang pengen Selamat? gue balikin. Pengen balik lagi gue ke sana. Kenapa pengen balik lagi? Jalurnya nagih, kesulitannya. Nggak tahu kenapa bagi gue tuh Lewat banyak mana waktu itu? lewat Permadi Guci. Permadi Tegal. Guci. Tapi kan enak itu yang sampai ke campnya. Ya emang Enak banget itu sampai kan semua camp. jalur punya variasi masing-masing. Iya. Kan masih ada Bambangan. Mungkin gue pengen nyobain Bambangannya sih. Pembangannya ya. Puncak Bambangannya yang lebih luas itu. Tapi kalau dari Guci, yang dari ininya ya, ampun ya. Dari Ampun. batas vegetasi sampai ke puncak ya. Nggak dikasih ampun itu, Oh, vertikal. mampus itu. Pas ini apa tuh namanya? Dari base camp ke tempat camp area mah Iya. enak banget Manis itu. di awal, Manis pahit di di awal. akhir. Tapi nggak apa-apa, nikmatin jalan prosesnya, nikmatin hasilnya. Makanya ada pepatah yang bilang kalau manis di awal doang mah Guci Permadi juga bisa. Betul, betul. Terus gimana itu yang di lewat Guci Permadi itu sampai puncak? Alhamdulillah sampai puncak. Itu semua gunung gue paling nangis di situ doang. Paling nangis kenapa? Saking takjubnya ngelihat keindahan alam semesta, Keindahan alam semesta sama keindahan dia. Senyum dia. Wah, dia yang diajak. Wah, Apa dia yang nggak diajak? wah, bahaya. Jangan ke situ. Di Slamet itu kan di puncaknya itu mulai dari batas vegetasi itu panas ya. Emang panas. Sampai kulitnya sampai merah-merah gitu kadang. Ya mungkin poin gue sebelum itu, sebelum melakukan summit ya
wajib memakai sunscreen lah buat kalian para pendaki. Sunscreen itu wajib banget. Ada kecantikan. Produk kecantikan itu wajib banget. Nggak harus cewek doang yang harus memakai kecantikan. Cowok itu juga harus perlu untuk menjaga diri masing-masing. Menurut lo bodycare buat cowok itu penting? Penting kalau untuk pendakian ini ya. Tapi kalau di bawah mah nggak penting ya. Cowok mah natural aja. Natural aja udah banyak yang ngejar bang. Kenapa pentingnya? Ya, untuk menjaga kulit tidak mengelupas. Masuk gue Kan kayak bisa ular pakai topi, bisa ditutup buff begini. tetap tembus. Kan pernah kejadian yang di Sumbing, walaupun pakai bab debunya udah kayak korban Merapi gua. Tapi kan skincare tetap tembus debu, Mas. Tembus debu iya, tapi kan tidak membuat kulit hitam. Menahan sinar UV. Makanya Anda tuh sebagai pendaki tetap menjaga supaya tetap glowing gitu ya. Yes. Betul. Oke. Perawatan diri tuh harus jaga. Oke. Itu tadi yang momen paling ini ya, naik gunung ya, momen paling Paling menakjubkan, berkesan ya. paling berkesan itu di Slamet. Tapi kalau yang gunung yang lu nggak mau lagi ngedaki apa? Nggak mau lagi ke sana lah. Mungkin saat ini Gunung Pangrango ya. Pangrango ini saya tidak mau balik lagi. Ini sangat indah loh Mas. Coba tolong kameramen coba tunjukkan keindahan Pangrango. Memang ini. indah Mandalawanginya, alun-alun bukan di kota saja. Heeh. Tapi treknya itu ampun. Dengan trek-trek natural gitu yang dari alam ini jalurnya menurutku udah full batu dari area base camp itu sampai area kandang badak itu. Kandang badak full batu ya. Yang Kalau dari kandang badak ke sini full akar full akar dan dan pohon tanah. tumbang, Itu enak. nunduk-nunduk. Tapi ini dulu tempat favoritnya Suhoki. Ini. Kalau dia menenangkan diri ya. Makanya dia sih. bikin puisi yang judulnya itu Mandalawangi. Itu asal usulnya. Bukan asal usulnya memang sudah ada, tapi yang mempopulerkan pertama kali itu Suhoki lewat puisinya dia. Nanti bisa dibaca di bawah isinya. Siap. Kenal Suhoki? Belum gue pelajarin itu ke situ. Jadi Suhoki itu Next akan gue baca. salah satu ini apa tuh namanya pelopor perlawanan kepada pemerintah, Kayak aktivis gitu. aktivis gitu loh. Dulu tuh dia kayak Rocky Gerungnya sekarang gitu loh. Paham. Ya, dia pendaki juga. Dan dia kalau nggak salah meninggalnya juga pas mendaki gitu loh. Di gunung? Baru pulang dari mendaki. Iya baru pulang mendaki. Abis gunung apa? Enggak itu? di atas. Baru pulang. Sehari atau 2 hari gitu meninggal. Enggak dia hirup jengkring saloko. Oh iya, dan nanti kita riset lagi lah ya. Setahu saya sih kena ini jengkring saloko. Oh, mungkin sebagai pendaki yang lumayan senior nih, Mas Pakih nih. Ada yang mau disampaikan kepada junior-junior ini? Yang ingin melakukan pendakian, persiapkanlah fisik kalian, perlengkapan kalian dengan benar-benar. Jangan menyusahkan teman kalian. Karena gunung itu bukan aktivitas yang biasa, melainkan aktivitas yang luar biasa. Jangan sampai nama Anda tertinggal di gunung ini. Jadi yang paling penting fisik ya disiapkan ya. Kalau Fisik bisa dan perlengkapan pun juga. mau mendaki itu sebulan sebelum pendakian tuh sudah latihan olahraga, fisik, ya, udah udah- olahraga. Betul. Yang paling penting lagi ini logistik. Betul, Jangan logistik sampai juga kurang. jangan sampai kekurangan, lebih baik kelebihan sih. Iya, jangan hemat-hemat. Itulah wawancara kita dengan salah satu pendaki senior kita, Bapak Amin. Sayyid Maulana Fakih. Dia ini salah satu BA-nya Mustika Ratu. Silakan di-hire. Mustika Ratu, Scarlett, Mustika Ratu silakan di-hire. tolong dong di-endorse nih. Aku memakai produk Anda loh. Kemanapun semua pendakian.